Oke teman-teman, kita akan kupas nih. Saya dapat informasi bahwa di Desa Bango 2 ini ada satu mitos yang konon katanya ketika orang Bango 2 itu menjual nasi akan terjadi sesuatu. Nah, kebetulan ada Pak Ku nih bersama saya, nanti akan tanya-tanya beliau nih. Kenapa sih Pak Ku orang Bango 2 itu nggak boleh jualan nasi? Nah, itu pertanyaan dari teman-teman. Jadi nggak boleh jual nasi. Kalau menurut orang tua saya dulu, orang tua-tua di sini ya, istilahnya kalau nasi itu jangan dijual. Nasi itu dikasihkan atau disedekahkan. Jadi nggak boleh dijual. Pada poinnya nasi itu dikasihkan suruh orang makan. Contoh misalkan orang yang kelaparan, yang nggak makan, jadi kasihkan, jangan dijual. Makanya di sini kalau ada yang melanggar, ya istilahnya apa ya, kena bala begitulah Pak. Termasuk yang jualannya. Nah di sini tuh banyak Pak pernah istilahnya melanggar gitu ya, melanggar sampai jualan nasi. Memang jualannya sih maju Pak, maju tapi ya nggak lama kemudian tuh langsung entah sakit nggak sembuh-sembuh, entah meninggal. Nah itu udah berapa kali orang, mungkin ya udah puluhan orang lah yang nyoba-nyoba begitu. Makanya sampai sekarang mitos itu masih berlaku di sini Pak. Karena bahkan kalau misalkan orang lain jualan di sini gitu Pak ya, di Desa Bango 2 ini nggak boleh, karena nanti ada dampak untuk desa. Oh oke. Jadi orang luar nih, orang luar Bango 2 tidak boleh jualan di sini juga? Iya, tapi jualan yang menetap Pak. Kalau yang keliling sih boleh. Kalau yang menetapnya itu nggak boleh. Misalnya ada salah satu food lah gitu ya, misalnya warung apa gitu yang menetap di situ nggak boleh? Nggak boleh. Kalau jualan nasinya menetap itu nggak boleh. Jadi kalau yang keliling masih boleh. Nah terus cuman di sini tuh bukan yang nggak boleh tuh hanya jual nasinya aja Pak. Contoh kalau orang jual lontong, ketupat, bubur itu boleh. Oh boleh? Iya boleh Pak. Nasinya berarti ya bukan bahan nasinya, berasnya itu bukan ya? Bukan. Oh nasi, oke. Nah Pak Ku, terkait dengan mitos tersebut memang dari dulu seperti itu ya? Dari dulu Pak. Makanya sampai sekarang orang sini ya karena banyaknya kejadian begitu, sampai sekarang masih dipercaya dan sampai sekarang nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada yang jual nasi maksudnya gitu Pak. Ada yang jual nasi, tapi sekalipun maksa jualan nasi, ya nggak tahu tuh Pak. Walau alam sama kejadian dulu-dulunya banyak. Bahkan kalau kita misalkan selusurin misalkan orang-orangnya nih Pak, kalau kita tanya misalkan bener nggak dulunya pernah jualan nasi, terus sakit menahun nggak sembuh-sembuh, giliran jualan nasinya udahan sembuh Pak. Oke, nah ini menarik nih teman-teman ya. Boleh diceritakan nih Pak Ku, mungkin ada pengalaman warganya Pak Ku yang maksa nih, katanya maksa ya. Maksa itu apa ya? Jualan nasi. Jualan nasi ya, maksa jualan nasi seperti apa sih itu Pak Ku? Boleh diceritakan ke teman-teman? Ada Pak, suaminya itu orang sini, ya kita bilang si A lah ya. Nah istrinya itu bukan orang sini aslinya tuh Pak, orang Cikarang lah. Nah mereka itu merantau di Jakarta, dan kalau di Jakarta itu tidak luput dari itu Pak, yang namanya kontrakan, orang pendatang itu. Nah mereka itu jualan nasi. Nah dari jualan nasi itu memang bener Pak, maju, mampu lah kalau kita bilang. Nah cuman nggak lama kemudian tuh, ya seperti itu tadi Pak yang saya ceritain tuh, sakit menahun Pak, nggak sembuh-sembuh. Nah giliran ada yang ngomong Pak, jangan jualan nasi, orang Bango 2 itu nggak boleh jualan nasi. Ya tapi kan ini kan bukan orang Bango 2, tapi tetap ke bawah karena suaminya orang Bango 2. Nah akhirnya mereka itu karena ada dapat omongan seperti itu, berhenti jualan nasi Pak. Nah berapa bulan kemudian ternyata sembuh. Nah orangnya juga sampai sekarang masih ada, masih hidup lah, masih ada. Di antaranya seperti itu. Belum yang ada lagi yang jualan nasi terus kaya Pak, ya istilahnya sampai kaya gitu. Nah terus sakit meninggal, ya terus sampai kekayaannya ya habis juga. Nah
Kalau misalnya kita bicara mitos ya, bicara mitos tidak boleh jualan nasi. Tapi filosofi yang tadi Pak Ku sampaikan itu kan nasi itu bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan ya. Dibagikan. Artinya sebenarnya itu tujuannya mulia ya. Iya Pak. Menerapkan mitos tersebut mungkin leluhur kita itu tujuannya mulia, bahwa nasi itu ya memang bukan untuk dijual, untuk disedekahkan ya, untuk dibagikan. Dikasihkan sama orang yang belum makan atau orang yang membutuhkan makan lah istilahnya gitu. Ya. Nah, menurut Pak Kuwu, mitos tersebut memang dari dulu sampai sekarang itu masih tetap terpelihara ya? Sampai sekarang, sampai detik ini Pak. Dari zamannya nenek buyut saya ke sana itu sudah ada cerita seperti itu tuh Pak. Istilahnya udang-udang atau apalah, kita atasan sananya tuh ya. Udang-udang jaga wareng. Ya, seperti itu Pak, udang-udang jaga wareng. Dan sampai detik ini pun kalau ada orang luar jualan nasi mangkal Pak di Desa Bango 2 itu pasti digeruduk sama orang Bango 2, nggak boleh. Enggak, mangkal itu berarti kan kalau menetap ya, misalnya buka warung, warung. Mangkal atau buka warung atau menetap satu tempat, itu istilah pangkalan lah, menetap gitu ya, itu nggak boleh. Kecuali dia itu jualnya muter keliling terus pulang. Didorong gitu ya, kalau didorong atau naik sepeda keliling itu boleh, itu nggak ada masalah. Nggak masalah. Nah itu teman-teman, jadi mitos-mitos tersebut di beberapa desa masih tetap terpelihara ya. Tapi ya itu kembali bukan bicara masalah kliniknya ya Pak ya. Tapi sebenarnya filosofi di mitos tersebut bahwa orang Bango 2 itu memang harus berderma ya, bersedekah dengan nasi. Itu filosofi yang sebenarnya bisa kita logikakan ya. Betul, terlepas antara mitos A dan B dan C ya, tapi itu sebenarnya kandungannya adalah bagaimana sih caranya supaya orang Bango 2 itu bersedekah. Bersedekah, poinnya ya, seperti itu ya Pak ya. Mungkin simbolnya mungkin nasi ya Pak, simbolnya perlambangannya. Jadi mungkin leluhur saya di sini itu memang ya sangat istilahnya apa ya, menurut saya sih sangat bagus lah ya kalau memang nasi itu nggak boleh dijual, kita sedekahkan. Nah, cuman kadang kita di sini kan apa ya, kadang penafsirannya atau penasaran lah kan gitu. Kenapa sih nggak bisa jual nasi kan gitu. Dan banyak kejadiannya Pak. Kejadian itu banyak. Makanya sampai sekarang terpelihara sampai sekarang. Jadi nggak ada yang berani Pak. Sampai sekarang pun detik ini pun sudah nggak ada yang berani. Kalau masyarakat sini jualan nasi, nah baik nanti istrinya orang luar, bukan orang Bango 2, atau suaminya bukan orang Bango 2, tapi tetap semua terkait. Itu tuh udah ada ceritanya semua Pak, banyak. Bahkan belum lama ini ada yang istrinya orang Kajengan, ya sampai rumah tangganya hancur Pak. Padahal jualan nasinya tuh udah dari dulu itu tuh. Jadi bukan bawaan ya Pak, istilahnya gini. Istilahnya jualan nasinya kan udah dari dulu. Berhubung nikahnya sama orang sini Pak, ya sampai rumah tangganya juga berantakan. Terus keluarganya juga banyak yang sakit. Sampai ya jadi percaya dan tidak percaya kita juga bingung gitu Pak kalau urusan itu tuh. Oke, jadi sebenarnya bukan harus kedua-duanya orang Bango 2 ya. Tapi salah satu dari berdua itu kalau suami istri itu memang tidak boleh juga. Nggak boleh kalau yang menyangkut salah satunya orang sini itu. Ya, atau misalnya di desa Bango 2 atau di luar Bango 2 tetap melekat ya. Bango 2-nya tetap melekat, nggak boleh jualan nasi juga kan? Iya, sebenarnya sih ya kita bukan nggak boleh dan tidak, ini sih mitosnya gitu Pak ya. Nah, mitosnya. Kalau itu sih nanti kembali ke masing-masing, cuman banyak mitos seperti itu dan dipercaya sampai saat ini kan gitu Pak. Nah, poinnya tuh dipercaya sampai saat ini. Dan nyatanya memang kalau ya contoh kayak Bapak kesini kan nyari warung nasi ya nggak ada lah di sini. Iya benar teman-teman. Desa Cemaras itu Pak baru ada. Iya benar. Itu justru menarik nih. Ketika tadi saya pagi nih kesini, saya mau nyari bubur nih, bubur ya nasi atau uduk ya. Kalau di daerah Majalengka tuh ada uduk, ada nasi kuning ya. Saya sampai bingung nih kok nggak ada yang jual di pinggir jalan gitu, nggak ada. Dan baru saya tanyakan ke penduduk ya, di situ ada warung di depan desa itu, katanya memang di sini nggak boleh jualan nasi. Oh saya baru tahu ternyata salah satu mitos yang ada di sini itu ternyata tidak boleh jualan nasi. Nah itu baru saya paham ya bahwa oh ternyata karakteristik di sini tidak boleh jualan nasi ya, dan itu dibenarkan oleh Bapakku bahwa orang Bango 2 di Bango 2-nya sendiri atau di luar Bango 2 selama memang orang Bango 2 itu
diharapkan tidak boleh jualan nasi ya, seperti itu. Karena banyak kejadian-kejadian yang sudah dialami lah istilahnya gitu. Jadi ya percaya dan tidak percaya alam juga ya. Tapi faktanya di sini sampai sekarang mitos itu ya dipercaya Pak sampai sekarang. Nah kalau ada yang ingin coba-coba ya monggo. Tapi kebanyakannya ya nggak mau. Ya nggak mau lah, takut istilahnya namanya detik-detik kehancuran kan gitu Pak. Banyak. Nah kalau misalnya gini Pak Ku, misalnya nih orang maksa nih, ada orang yang maksa, warga maksa, terus ternyata ketika udah di atas nih, udah kaya lah dengan berjualan nasi ya, terus berhenti berjualan nasi, ada nggak yang kayak seperti itu dan kayaknya tetap kaya? Nggak ada, tetap habis Pak. Habis? Iya, tetap habis. Jadi walaupun sebenarnya nyuri start nih, nyuri kesempatan nih, ketika udah di atas nih, udah saya berhenti aja. Ya nih. Itu yang bikin anehnya tuh Pak. Kalau kita jualan nasi tuh, ya istilahnya apa ya? Ketemunya tuh cepet naik tuh. Iya. Yang bikin aneh ya, tapi ya bukan turun aja, ini ada dampaknya nih Pak. Kalau masalah kaya tadinya misalkan ya pas jual nasinya kaya, giliran udah nggak jualan nasi terus miskin, itu nggak masalah. Cuman udah miskin terus sakit-sakitan gitu, bahkan sampai meninggal kan gitu. Jadi udah jatuh tertimpa tangga pula lah. Iya, kalau bahasa ini itunya seperti itu kejadiannya tuh. Nah tadi kan nasi harus disedekahkan nih Pak Ku. Kalau misalnya saya nih, misalkan saya orang Bangun Dua nih, saya masak nasi, sayur dan sebagainya, kemudian dibagi-bagikan, itu nggak masalah? Nggak ada masalah Pak, itu sih malah sangat-sangat bagus sekali istilahnya. Istilahnya sangat-sangat bagus sekali lah istilahnya. Yang penting tidak untuk dijual ya, dibagikan boleh kan? Iya, boleh. Walaupun nasi juga kan? Walaupun nasi, malah istilahnya apa ya, justru kalau tadi kan nasi itu tidak boleh dijual tapi dibagikan. Nah kalau arahnya Bapak itu masak nasi sebanyak mungkin dibagikan, ya justru itu tujuannya seperti itu Pak. Oke, nah ada nggak yang warga Bapak yang melakukan itu? Banyak Pak. Banyak warga saya yang sering masak-masak dibagikan, banyak Pak. Dan itu dari sisi rezeki ya gimana? Kita istilahnya dari macam-macam Pak, istilahnya kadang sedekah, kadang misalkan acara apa gitu. Banyak lah seperti itu. Nasi itu dibagikan, diantar-antarin juga banyak. Itu ya, sebenarnya itu yang perlu dicontoh oleh teman-teman Sahabat Napaktila ya, bahwa ya dari hal yang sekecil apapun seperti nasi itu kita bisa sedekahkan, kita bisa berikan ke orang-orang yang kurang mampu ya, Pak Ku ya. Itu pesan yang mungkin tersirat dan tersurat ya. Tersuratnya lewat nasi. Kalau yang tersirat itu maknanya yaitu seperti harus sedekah gitu. Maknanya seperti ya, di sini tidak menyalahkan nasinya ya. Nasi itu hanya sebuah media saja. Tapi sebenarnya keyakinan kita bahwa ya mitos apapun yang berkembang di masyarakat, di situs-situs atau di desa-desa itu mengandung filosofi yang berharga ya. Jadi leluhur kita itu tidak asal-asal atau jugu-jugu ya. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Ternyata ada di belakang itu ada Pak. Kayak di sini juga ya seperti itu tuh, nggak boleh. Orang sini nggak boleh jual nasi, tapi di belakangnya itu menyuruh kita itu untuk bersedekah dengan nasi istilahnya. Jadi jangan dijual tapi dikasihkan, disedekahkan gitu. Oke ya, tadi Sahabat Napaktila, Pak Ku sudah sampaikan bahwa di Desa Bangun Dua itu mitosnya adalah tidak boleh menjual nasi. Pak Ku, selain mitos tidak boleh menjual nasi, ada lagi nggak mitos yang lainnya nih Pak? Ada Pak, ada ya diantaranya nggak boleh ada pasar. Kenapa itu? Nah, jadi kalau menurut ya leluhur orang tua dulu, kalau di Bangun Dua itu nggak boleh ada pasar, istilahnya kayak semacam tanah kesucian begitulah. Nah, kalau pasar itu kan dominan istilahnya kalau tempat yang kotor lah gitu. Tempat berkumpulnya penjual dan pembeli kan otomatis kan. Ya selama ini kan mungkin kita melihat bahwa pasar itu kumuh ya. Iya betul. Nah mungkin di sini tidak boleh ada pasar, itu salah satunya adalah karena di sini itu menurut mitosnya ya tanah kesucian, kesucian yang istilahnya sampai nggak ada istilah pasar itu kan tempat yang kotor. Nah sampai di sini orang sini ya menjaga Pak, dalam arti nggak ada, kita ada pasar malam juga nggak ada. Pasar malam kan kalau gini Pak Ku, kalau pasar kan misalnya ada pasar
lebih mending, ada pasar perapatan gitu, ada kios-kios ya. Itu pun kategori pasar malam pun nggak ada? Nggak ada, Pak. Yang itu kan sifatnya temporary kan, sementara kan kalau pasar malam itu kan? Iya, ada juga di sana di Jemaras, tapi ke bawahnya Jemaras, karena sebelah sini Jemaras, nah sebelah sini Bangun 2, jadi ke bawahnya Jemaras. Jadi kalau secara geografisnya, kalau yang di Bangun 2 itu nggak ada. Nggak ada pasar? Nggak boleh istilahnya. Nggak boleh. Dari tahun dulu juga nggak pernah ada? Dari dulu-dulunya dan sampai sekarang pun masih tetap dijaga. Bahkan ya istilahnya apa ya, kalau kita ada ide-ide membuat ini atau apa juga takutnya ada pasar gitu. Jadi istilahnya udah nggak boleh kalau di Bangun 2 itu ada pasar. Nah kalau pasar itu kan tempat orang berjualan apa aja, Pak. Ya sayuran, segala ikan, nah itu kan pasar namanya. Nah makanya di sini tuh nggak boleh ada pasar diantaranya. Nah kalau yang lain-lain sih masih banyak, Pak. Contoh pantangan-pantangan sih masih banyak di desa itu. Contoh kalau nggak boleh tanam ketan hitam. Itu ada juga? Ada di sini, Pak. Pernah dulu ada yang nanam ketan hitam. Itu kecil saya itu, Pak ya. Kena penyakit tangan ini korengan tuh, Pak. Kalau kita di sini bilangnya cengkrengan. Hampir satu desa itu kena cengkrengan semua. Yang nanam satu orang, yang satu kena orang. satu desa. Dan kebetulan bukan yang nanam juga bukan orang kita, orang tetangga desa. Tapi pernah kejadian begitu, akhirnya dia tanamannya dibabat. Terus pernah lagi ada nanam beras hitam, padahal sih. Padahal bukan ketan hitam, tapi beras hitam. Tetap karena memang itu udah masuk ke pantangan desa, tetap ya nggak boleh. Nah sampai sekarang. Nah mungkin yang lainnya sih masih apa? Kalau yang menonjol sih itu, Pak, nggak boleh jual nasi, nggak boleh ada pasar, nanam ketan hitam itu nggak boleh. Terus ada lagi sih kalau walu putih ya, namanya walu putih. Terus sama cabai rawit. Cabai rawit? Iya, itu nggak boleh cabai rawit. Kalau cabai gede boleh. Oke, itu aja teman-teman ngobrol santai dengan Bapak Kuwu Bangun 2. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kuwu bisa memberikan pemahaman tentang mitos di Desa Bangun 2, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.